Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leon Kurniawan dari jurusan Tadris IPS IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran IPS mengenai bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk teman-teman semua, silahkan melihat dan selamat menikmati videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk semua? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita semua membacakan doa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Sipa. Adik. Yang kedua, Rani. Hadir, Pak. Hadir. Yang ketiga, Mutahar. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Oke. Bapak checklist dulu. Oke, udah. Hari ini kita belajar mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Bab 3 ya. Coba dibuka bukunya. Bab 3. Udah. Oke. Yang pertama, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, di sini anak-anak semua pada tahu nggak apa itu kelangkaan? Yang bisa angkat tangan. Saya, Pak. Apa Rani? Kelangkaan merupakan masalah ekonomi manusia. Ya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Bapak tambahkan ya. Nah, masalah ekonomi itu muncul karena adanya manusia yang tak terbatas, kebutuhan manusia yang tak terbatas. Nah, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa nih, misalnya baju, mobil, pakaian, habis itu sandang, pangan, dan papan, itu tidak terbatas. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan, nah itulah yang disebut dengan kelangkaan. Lanjut, penyebab kelangkaan. Ada yang tahu penyebab kelangkaan itu apa? Nggak ada yang tahu. Ya, ini Bapak kasih tahu ya. Ini penyebab kelangkaan yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. Ya, yang kedua itu pertumbuhan penduduk yang semakin padat dan banyaknya keterbatasan kemampuan untuk memproduksi barang. Nah, jadi keterbatasan memproduksi barang, misalnya kayak di produsen-produsen di sebuah perusahaan baju gitu. Nah, mungkin ketersediaan bahannya kurang gitu. Jadi kan kita kan sebuah kelangkaan itu muncul gitu karena adanya ketidakseimbangan antara alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhan manusia. Nah, yang kedua adalah kebutuhan manusia. Nah, di sini ada yang tahu pengertian kebutuhan manusia itu apa? Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, akan berdampak negatif pada keterlangsungan hidupnya. B. Macam-macam kebutuhan. Bisa dilihat di bukunya, macam-macam kebutuhan. Nah, kebutuhan itu menurut intensitasnya itu ada 3. Primer, habis itu apa? Sekunder, yang ketiga apa? Tersier. Nah, itu kebutuhan menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, benar. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Nah, kebutuhan menurut waktu penggunaannya itu ada kebutuhan
kebutuhan untuk masa kini dan untuk masa yang akan datang. Nah, menurut subjeknya itu ada kebutuhan individual sama kebutuhan kelompok. Oh ya, benar. Oke, lanjut. Bisa dibaca bukunya teman-teman, anak-anak. Nah, di halaman 24 di situ kan ada alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya, ya kan? Nah, di situ ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu barang jadi? Nah, barang jadi itu adalah barang yang sudah dikelola dan barang yang sudah diproduksi oleh suatu perusahaan itu menjadi barang yang siap jual. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan barang jadi. Nah, yang B, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, tindakan ekonomi adalah tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. Tujuan dari tindakan ekonomi adalah mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatannya. Misalnya nih, ya, tindakan ekonomi ini di suatu masyarakat misalnya nih, ya, ayah kerja mencari uang, misalnya pendapatannya itu 500.000. Nah, pasti ayah akan membelanjakannya atau mengeluarkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan itu tidak melebihi batas pendapatannya, begitu. Yang B, motif ekonomi, bisa dipahami anak-anak? Motif ekonomi merupakan tindakan ekonomi manusia yang dipengaruhi oleh motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, jadi motif ekonomi ini terbagi menjadi 4, antara lain yang pertama itu motif memenuhi kebutuhan manusia, motif sosial, motif memperoleh penghargaan, dan yang terakhir motif memperoleh kekuasaan. Yang C, prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini didorong oleh motif ekonomi yang harus berpedoman terhadap prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, gitu. Jadi lanjut ke kegiatan produksi. Yang pertama itu kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga kegiatan konsumsi, dan yang terakhir pelaku kegiatan ekonomi. Dibuka pada halaman 25. Di situ ada soal ya. Nanti bisa dikerjakan soal itu, dikerjakan di rumah untuk sebagai PR ya. Jadi besok dikumpulkan pada hari Kamis pada pertemuan selanjutnya ya, untuk pelajaran hari ini. Oke. Ada yang kurang paham? Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Ya. Oke, Bapak akhiri ya. Untuk pertemuan hari ini jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Oke, bagus. Anak-anak semua pintar semua ya. Oke, Bapak akhiri pada pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.